hampir meninggal. Kenapa tuh? Dulu saya sakit, dulu bandel saya. Bandel lah, pokoknya rock and roll habis. Terus? Bandel sampai liver saya kena. Nggak perlu diceritain lah ya bandelnya gimana. Pada tahu kali. Liver saya kena, saya dinyatakan liver saya bengkak saat itu. Kebetulan ibu saya dokter. Pernah satu malam saya sakit di bagian sini. Awalnya saya sangka mah, dikasih obat mah sama ibu saya. Jam 10 malam dikasih obat mah, jam 12 malam masih sakit, sama ibu saya ditambah lagi obatnya, ganti obat. Jam 3 pagi, liver saya tambah sakit, kayak ditusuk pedang. Dan udah nggak bisa nafas. Saat itu saya berpikir udah mati deh gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Bang Ferdian. Halo Bang, sehat? Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Makasih Bang, sudah datang ke sini Bang. Sama-sama, terima kasih udah diundang di sini, udah dikasih makanan, minuman. Pas lagi lapar. Aman. Gitu. Bang, ini stay di Bandung atau di Jakarta Bang? Di Bandung sama di Jakarta. Jadi ya banyak di Jakarta sih, tapi kalau lagi kosong ke Bandung. Tapi kadang-kadang di Bandung juga nggak kosong aja sih, memang ada kegiatan juga di Bandung. Nah, dulu kan kantor di Bandung ya Bang ya? Dulu di Bandung sama di Jakarta, tetap pusatnya dulu di Jakarta, tapi dulu di Bandung itu kita punya perwakilannya, punya cabang. Kalau lihat di titel abang tuh panjang tuh Bang, statusnya. Ada sarjana ilmu politik dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Bang? Ya sebetulnya apa sih arti sebuah gelar? Kalau pendidikan formal itu sebetulnya alumninya lulusan politik. Jadi kalau gelar akademisnya sarjana ilmu politik. Selanjutnya ada certified hypnotist, certified hypnotherapist, certified instructor. Itu gelar non akademis di bidang hipnosis. Jadi hipnotis itu kan banyak orang awam nggak tahu hipnotis itu kan banyak yang nyangkanya magic, betul. Ilmu turunan, ilmu puasa. Padahal hipnosis itu di Indonesia sekarang sudah diatur oleh pelatihannya ya, sertifikasinya itu sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Jadi sertifikasi hipnosis itu resmi diatur oleh pemerintah. Prakteknya itu diatur oleh Kemenkes. Jadi sekarang ada organisasinya di bidang hipnotis itu. Kalau di kedokteran ada ID. Ya. Nah di hipnotis juga ada. Namanya Prahipti. Jadi itu organisasi di bawah naungan Kemenkes. Kita diatur, dilindungi oleh negara, dilindungi oleh kode etik. Kalau di luar itu ada sekolahnya nggak untuk hipnotis itu? Sama sih ya. Kalau di luar ada beberapa yang memang sekolahnya udah berbentuk sekolah. Tapi kalau di Indonesia, hipnosis ini sifatnya sertifikasinya ini masih masuknya ke lembaga sertifikasi atau lembaga kursus masuknya. Gitu. Tapi resmi di bawah Kemendikbud. Semua orang bisa hipnotis? Semua orang yang belajar pasti bisa. Tapi sebetulnya semua orang pernah menghipnotis. Karena hipnotis itu sebetulnya itu bukan magic, bukan mistis. Setiap hari juga disadari, disengaja atau tidak sengaja, itu kita tuh saling menghipnosis sebetulnya. Jadi hipnosis itu memang bukan ilmu baru sebetulnya ya, bukan magic, bukan mistis. Setiap orang dari lahir sampai sekarang, kita pasti pernah dihipnotis dan pernah menghipnotis. Secara nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja tanpa tahu teorinya. Nah, ketika nanti kita belajar hipnotis, barulah ngeh kalau ternyata yang gue lakukan selama ini tuh ternyata bagian dari hipnosisnya. Sejak kapan suka hipnotis, Bang? Suka sebenarnya bukan suka hipnotis, sukanya suka dia. Guys. Sebetulnya terjun ke dunia hipnosis itu nggak sengaja. Awalnya, kecemplung nggak sengaja. Jadi dulu tuh cita-cita itu pengen jadi artis itu dari sejak SMP. Tapi sekarang udah jadi artis juga Bang? Sekarang udah jadi artis, alhamdulillah kesampean. Kesampean. Sejak SMP udah pengen jadi artis, cuman dulu bingung kan. Kalau zaman dulu ya sekarang juga ya. Kalau yang mau jadi artis itu kan kita harus kalau ngelihat dari tampang. Kalau mau ganteng banget. Betul. Kalau mau hancur banget, ya itu jadi artis. Betul. Nah sementara kan gue nggak dibilang ganteng
nggak ganteng-ganteng amat juga. Dibilang hancur juga nggak hancur-hancur banget gitu kan. Bingung ini kemana gitu. Tapi duit banyak kan? Alhamdulillah sekarang banyak. Oh gitu. Sekarang kalau dulu biasa aja kok gitu. Bingung, akhirnya sempat bikin band karena bisa nyanyi. Bisa ya, bukan jago. Bisa. Jago sama Keluarin single juga kan? single ya, kok tahu ya? Ada sih. Aduh, gua udah dikepoin dulu. Gitu. Sempat ngeband dulu, ngebentuk beberapa kali band sampai terakhir ngeband. Udah hampir rekaman karena kita sudah mau sign kontrak. Saat itu udah seneng banget dong. Cita-cita mau jadi artis kesampaian. Ternyata sebelum sign kontrak itu ada ya namanya band ya, ada berapa kepala di situ, ada konflik-konflik. Akhirnya ya karena konflik tersebut saya mengundurkan diri dari band itu. Sampai akhirnya band itu nggak jadi rekaman, bubar. Sempat ngedrop di situ. Cuma cita-cita pengen jadi artis tetap. Sampai satu hari belajar hipnosis. Ya. Pertama ikut seminarnya. Tadinya nggak percaya sama yang namanya hipnotis. Bener apa enggak sih hipnotis nih? Tiba-tiba ada iklan seminar tentang hipnotis. Ikut seminarnya. Seminarnya cuma 3 jam doang saat itu. Bukan pelatihan ya, seminar. Ikutlah di dalam kelas seminar itu. Pengen tahu hipnotis itu apa gitu. Ternyata di situ dijelaskan bahwa hipnosis itu adalah ilmu bagian dari ilmu psikologi yang mempelajari mekanisme pikiran dan perilaku manusia. Ikut di situ, tertariklah di situ karena kita di kelas seminar itu dijelaskan bahwa hipnotis itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana otak manusia itu bekerja, bereaksi. Wah, tertarik di situ, ngambil sertifikasi. Sertifikasi hipnosis itu banyak. Ada untuk hiburan, ada untuk terapi, psikologi, ada untuk forensik, ada untuk pengajaran, hypno-teaching, banyak gitu. Akhirnya karena tertarik, hampir semua kelas atau sertifikasi hipnosis saya pelajari. Tapi masih ada sertifikasi lain yang belum dipelajari? Kalau di hipnosis sudah hampir semua. Hipnosis dan NLP sudah semua. Bang, bedanya hipnosis dan hipnotis itu apa? Bedanya hipnotis dan hipnosis. Iya. Nah, sebenarnya ngejelasinnya sebetulnya simpel. Iya. Piano dengan pianis. Ya. Pianis itu pelakunya. Hipnotis adalah pelakunya. Hipnosis itu ya apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari itu namanya hipnosis. Ilmu yang mempelajari tentang pikiran manusia itu disebutnya hipnosis. Ini kan dijadiin modal buat mencari uang ya Bang ya? Sekarang ya? Iya. Dulu enggak? Dulu kan belum kepikiran ya. Setelah mempelajari baru di situ kepikiran. Karena dalam cabang hipnosis ini banyak sekali ya profesi yang bisa kita geluti. Pertama hipnoterapis. Iya. Terus stage hipnotis ya. Sekarang saya lebih dikenal sebagai seorang stage hipnotis. Walaupun saya sendiri juga sebetulnya hipnoterapis. Tapi nggak berhenti cuma di situ. Iya. Saya juga sekarang trainer. Sebetulnya bukan sekarang. Dari 2006 itu saya sudah jadi trainer hipnosis hipnoterapi di Indonesia. Tuh, sekarang bahkan kan kalau mau kita profesional di bidang hipnotis hipnoterapi ini dari Kemendikbud dan Kemenkes ada aturan bahwa mereka harus yang profesional itu harus punya surat tanda lulus uji kompetensi. Saya salah satu. Sekarang udah jadi salah satu penguji di bidang hipnosis ini kalau organisasinya melalui Prahipti. Biasanya kan kalau misalnya hipnotis itu kan dasarnya kan dari psikolog dulu ya? Enggak juga? Enggak juga, tapi yang saya tahu di S1 psikologi itu hipnosis dipelajari, tapi hanya luarnya aja. Untuk memperdalam itu mereka harus ngambil sertifikasinya juga. Di luar itu. Jadi ada sertifikasi khusus. Di luar negeri pun di Amerika, di Inggris, di mana-mana sama seperti itu. Pada saat ngambil itu orang tua gimana Bang? Itu dia. Awalnya nggak setuju. Karena pada saat itu hipnosis itu sebenarnya bukan saat itu ya. Sampai sekarang pun masih banyak orang beranggapan bahwa hipnosis itu adalah magic. Pakai klinik lah, pakai jin. Padahal saya memang pakai jin. Ini jin, tapi saya black. Ciamplas. Ciamplas. Ciamplas, karena saya orang Bandung Ciamplas. Ya, awalnya nggak setuju gitu. Saya waktu itu setelah ikut seminar itu kan mintalah ke orang tua. Minta dong buat ikut pelatihan hipnosis. Ngapain? Kebetulan ibu saya dokter, jadi ibu saya sih tidak beranggapan bahwa itu magic, tapi keluarga yang lain. Magic. Saat itu keluarga sih orang tua pengennya saya kerja. Saya bilang saat itu nggak.
gue pengen belajar hipnosis dan yakin dengan hipnosis ini, saya maaf ya kalau ngomong sama diri saya, kalau gue, kalau ngomong di dalam hati, gue yakin bisa pakai hipnosis ini buat jadi artis, buat jadi orang, buat jadi sesuatu. Udah yakin di situ, minta ke orang tua, nggak didukung saat itu, karena orang tua dukungnya untuk kerja kantoran. Nah, kebetulan kan lulusan politik, kenapa nggak main di politik atau di pemerintahan? Saat itu orang tua pengennya gitu. Cuma saya pikir, enggak, gue pasti jadi artis di sini. Gue bisa. Nggak didukung sama orang tua, ya udah ini nyari duit sendiri, jual mobil, pakailah belajar hipnosis. Hipnotis itu magic? Bukan. Kenapa? Hipnotis itu bagian ilmu psikologi. Ya, kalau dibilang magic, sampai sekarang banyak orang yang beranggapan magic. Kenapa mereka beranggapan seperti itu? Karena mereka nggak tahu yang sebenarnya hipnosis itu seperti apa. Okay. Jadi pada saat memutuskan itu, langsung terjun 100% ke dunia hipnotis? Iya, ketika sudah memutuskan, udah deh, jual mobil, gue belajar hipnosis. Itu orang tua, keluarga, semua menentang. Bukan cuma keluarga, teman-teman dekat sendiri pun pada bilang, ngapain lu belajar begituan, mau jadi dukun lu. Itu teman-teman pada ngomong begitu saat itu. Dalam hati, lihat nanti, gue buktiin gue jadi sesuatu. Dan jadi kan, terbukti. Alhamdulillah jadi. Sekarang orang tua senang. Sebelum jadi sekarang pun, sebelum jadi artis kan saya sudah berprofesi sebagai seorang stage hypnotist panggung. Dari kampung ke kampung, itu ngalamin. Dari panggung ke panggung. Terus udah terapi juga, udah ngajar juga saat itu. Itu ngalamin, orang tua udah ngelihat saya serius di situ, akhirnya orang tua dukung. Ya udah, kalau memang jalannya di situ, ya udahlah. Pernah nyangka nggak, Pak? Bisa terkenal? Kalau dibilang nyangka sih ya, karena memang udah tujuan dari sejak SMP. Pokoknya gua harus terkenal. Tapi kok nggak terkenal, nyesel juga ya? Setelah dipelajari, nah ini dia. Setelah dipelajari dalam hipnosis, ternyata salah satu cara untuk sukses adalah, nah itu yang bikin saya, ketika saya belajar hipnosis itu malah tambah yakin gitu ya. Karena di situ ada teori. Salah satu cara untuk sukses adalah dengan konsisten. Salah satu cara. Kalau lu konsisten, lu tidak mudah terpengaruh sekitar. Apa yang lu pikirkan itu benar, tidak merugikan orang lain, lu pasti sukses. Salah satu teori dalam hipnosis dan NLP itu salah satunya itu. Nah di situ saya makin yakin, gue pasti bisa. Nyampe lah itu. Hipnotis itu apakah perlu memegang atau cuma menatap aja, Bang? Hipnosis itu kalau kita track lagi, kan awalnya hipnosis, basicnya ya, hipnosis adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme pikiran dan perilaku manusia. Kita track lagi ke bawah, ternyata hipnosis itu adalah ilmu komunikasi. Jadi kita, medianya adalah komunikasi, bukan sentuhan, bukan tatapan. Kalau orang awam nyangka, ketika saya lagi lihat-lihatan gini, orang awam nyangka pasti lagi transfer energi dari mata. Kan banyak juga mitos, biar nggak kena hipnotis, pakai kacamata atau kacamata hitam. Alah, orang gua sendiri pakai kacamata gimana ya? Gitu kan? Jadi dari komunikasi, hipnosis itu dari komunikasi, bukan sentuhan. Yang penting komunikasi kita sampai. Tapi sebaiknya ketika kita melakukan hipnosis, kita bisa saling berhadapan. Kenapa berhadapan? Yang namanya komunikasi bukan hanya sekedar kata, tapi ada juga gesture, ada bahasa tubuh. Seorang hipnotis harus bisa, selain merangkai kata, kita juga harus bisa melihat bahasa tubuh si lawan bicara kita. Jadi banyak artis yang terhipnotis sama abang lah ya? Banyak, cantik ya? yang bukan hanya sekedar terhipnotis, yang jatuh cinta pun banyak. Guys, hati-hati jangan menatap mata beliau. Nah, kalau dihipnotis kan ada gelombang otak ya, Bang? Ya. Itu seperti apa sih, Bang? Jadi kalau dihubungkan hipnosis dengan gelombang otak itu, gelombang otak manusia itu kan bisa diukur. Ya. Ada alat ukurnya namanya EEG, itu biasanya ada di rumah sakit jiwa itu ada. Jadi gelombang otak manusia itu ada 4. Ada beta, alfa, theta, dan delta. Beta itu 5-9 fokus. Contohnya orang nyebrang jalan, fokus pertama lihat ke arah kanan, fokus kedua lihat ke arah kiri, fokus ketiga ke depan, fokus keempat
siap-siap ngerasain dompetnya, takut ada yang copet dan sebagainya. Jadi 5-9 fokus. Dalam kondisi beta, orang itu nggak bisa dipengaruhi. Berikutnya, alfa. Alfa itu hanya satu fokus, tapi masih ringan. Masih ringan. Alfa itu mungkin semua orang pernah mengalami ya. Ketika kita lagi nyetir di tol. Lagi nyetir di tol, ini kecepatan mobil kan tinggi ini. Itu biasanya dia karena fokus. Jalan itu kayak yang pelan, padahal kecepatannya mungkin lebih dari 120. Tapi kok kayak yang pelan, karena kita udah fokus. Salah satu contoh alfa lain, ya pas lagi nyetir tol itu, kayak yang pelan, tapi ketika fokusnya berubah lagi, masuk ke beta, itu semua pohon apa kelihatan cepat. Ya. Tapi pas lagi masuk lagi ke alfa, kayak yang pelan. Contoh lain ketika kita sedang kalau cewek-cewek nih, ibu-ibu biasanya nonton sinetron. Nonton sinetron, nonton sambil ke bawah-bawah emosinya. Itu dia masuk ke alfa. Turun lagi dari alfa ke theta. Theta itu kondisi fokus lebih ekstrim lagi, lebih dalam lagi. Contohnya mimpi, ngigo. Itu di theta. Turun lagi ke delta, tidur pules tanpa mimpi. Nah, kondisi hipnosis adanya di alfa dan theta. Kalau bisa main lagi, orang meditasi, orang wirid, beribadah, sholat, kalau yang muslim, mereka turun di situ. Jadi kondisi hipnosis itu sama dengan kondisi orang ketika rileks ekstrim. Rileks atau sampai rileks ekstrim. Orang yang nggak bisa dihipnotis di posisi mana tuh, Bang? Orang yang mudah dihipnotis yang pertama, semua orang normal itu pasti bisa dihipnotis. Tinggal masalah durasi waktunya. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, orang yang mudah dihipnotis tadi orang normal, yang berikutnya memiliki kemampuan fokus, memiliki kemampuan imajinasi, memiliki kemampuan self control, pengendalian diri, sama intelektual. Semakin baik keempat hal ini, semakin mudah. Semakin mudah masuk ke kondisi hipnosis. Nah, di luaran sana banyak orang bilang kalau orang yang dihipnotis adalah orang yang lemah, yang bengong, yang ngelamun. Itu hoax, itu salah. Orang ngelamun, kita mau ngomong sampai berbusa pun nggak ngaruh dia. Jadi di situ memiliki kemampuan fokus, imajinasi, self control, sama intelektual. Semakin baik keempat hal ini, itu semakin mudah. Kalau orang tidur nggak bisa dihipnotis? Orang tidur pules delta nggak bisa. Kita mau berbusa sekalipun, mau ngomong gitu sampai berbusa nggak akan ngaruh. Karena tadi kan yang nggak bisa itu beta dan delta. Itu orang normal. Orang yang tidak bisa dihipnotis, ODGJ, nggak bisa. Orang gila ya? Orang gila. Autis, itu nggak bisa. Oh, satu lagi tadi 4, satu lagi mampu berkomunikasi. Intelektual baik, fokus baik, imajinasi baik, self control baik, dan mampu berkomunikasi. Bisa kelihatan nggak kalau misalnya ini orang di tingkatan gelombang alfa atau beta dan sebagainya? Bisa, tapi nggak bisa dilihat kasat mata gini ya. Ada alat ukurnya sebetulnya, ada caranya. Diajak ngobrol atau gimana? Diajak ngobrol, sentuhan, terus nanti ada beberapa gerakan yang kita lihat gitu. Untuk melihat ini orang, kalau bahasa dalam dunia hipnosis itu sugestif atau tidak. Itu kita bisa lihat. Kita bisa ukur kemampuan fokusnya, kemampuan imajinasinya, itu kita bisa ukur. Pada saat disentuh itu bisa pingsan juga, Bang? Sebetulnya nggak pingsan, dan bukan tidur juga sebetulnya. Ya, orang tahu kan banyak yang, siapa namanya tidur, langsung tidur. Tidur hipnosis dengan tidur normal beda. Kalau tidur normal masuknya ke delta. Tidur hipnosis sama seperti ketika kita tutup mata diem. Oke, sama dengan itu, tapi kondisinya tenang. Orang latah seperti hipnotis juga nggak, Bang? Kayak misalnya tidur. Karena dia latah. Orang latah cenderung lebih mudah masuk ke hipnosis cenderung. Karena orang latah tuh bawah sadarnya cepat sekali. Naik turunnya gelombang otaknya cepat. Ini kan kalau kita lihat hipnotis ini bisa by phone tuh. Itu benar atau nggak, Bang? Yang nyerahin ini. Coba transfer. Itu benar. Kalau untuk transfer terus tiba-tiba ada di jalan ngasih motor, ngasih apa? Itu sebetulnya nggak tepat kalau dibilang hipnosis.
lebih tepat dikatakan penipuan. Penipuan. Karena itu adalah penipuan tapi terstruktur. Pelaku itu biasanya nggak satu orang. Kalau di jalanan itu bergerombol. Salah satu asisten saya dulu yang sekarang jadi asisten Joe Sandi itu pernah kena. Gitu. Ngomongnya kena hipnotis padahal kena tipu. Itu burung. Kasihan ya Bang ya? Kasihan. Oh iya. Hari ini Dulu asisten saya dulu. Dia cerita apa saya pernah dihipnotis, coba ceritain. Dia cerita panjang lebar. Itu bukan hipnotis. Nah. Itu kena tipu, lu goblok. Oh gitu. Tapi banyak kayak gitu Bang. Misalnya kan kalau mama minta pulsa itu hipnotis bukan? Bukan, itu penipuan. Aslinya itu penipuan, tapi korbannya pasti bilang hipnotis. 99 korban itu ngomongnya kena hipnotis. Padahal itu jelas-jelas penipuan. Mama minta pulsa, yang nelpon, kok nggak di-save nomornya? Lupa ya? Itu korbannya, itu pasti bilangnya kena hipnotis. Tapi kenapa mengarah mereka mengikuti Bang? Penipuan seperti itu ada beberapa unsur yang mereka manfaatkan. Yang pertama, empati. Iya. Ya, empatinya diambil. Yang kedua, intimidasi. Oke. Ditakut-takutin, diancam. Yang ketiga, iming-iming. Salah satu atau tiga-tiganya dia pakai. Tiba-tiba telepon. Siapa nih? Masa nggak kenal? Ini aku kena tilang, bla 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 bla, ya kan? Minta tolong lah. Si orang tersebut kasihan. Ya udah, dikasih. Atau yang paling sering itu kemarin ibu-ibu ditelepon. Ini dari sekolah, anaknya kena, kebetulan dia punya anak. Iya. Anaknya sekarang masuk ke rumah sakit, bla bla bla, karena dia panik. Ya itu intimidasi, ditakut-takutin, panik akhirnya ngasih. Jadi mereka itu pakai 3, intimidasi, iming-iming, atau empati. Oke. Jadi kalau misalnya kena kayak gitu mereka nggak punya otak dong Bang. Asisten abang itu otaknya kemana Bang? Gitu. Bukan nggak punya otak sebetulnya. Nggak tahu makan padang gitu loh. Jangan dibilang gitu, soalnya orangnya ada di sini. Ada. Nggak apa-apa, kita bully dikit gitu. Nggak, jadi intinya kalau pas kebetulan asisten saya yang sekarang jadi asisten Joe Sandi, namanya kita sebutin aja Denny. Nah, waduh, wah bisa dituntut saya Bang. Dia kena iming-iming, gitu. Burung harga mahal, dia pikir wah dengan dapat murah gitu kan, dia bisa dapat burung mahal itu. Begitu dibuka di rumah, Kosong. burung gereja ya. Ya betul. Palsu. Jadi iming-iming dia udah senang duluan. Dan itu prosesnya panjang, nggak langsung tiba-tiba ditepuk. Ini jual burung, beli burung seharga sekian, diterima enggak? Itu prosesnya panjang. Dan itu komplotan. Nggak cuma satu. Kalau diceritain kronologisnya panjang lah ya. Kasihan nanti orangnya takut malu, ada di sini soalnya. Bang, ini kan perkembangan hipnotis ini kan udah seluruh dunia nih. Asalnya mulanya ini ilmu dari mana Bang? Jadi hipnosis ini awalnya hipnosis ini dianggap magic. Sebetulnya hipnosis ini dulunya di semua negara, di semua penjuru dunia ada. Dengan istilah yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia terkenal dengan gendam, sirep, ya. Di luar negeri terkenal dengan magnetism, terkenal dengan mesmerism. Nah, cikal bakalnya awalnya adalah seorang psikiater bernama Dr. Franz Anton Mesmer. Ya, Mesmer seorang psikiater. Dia itu mengaku ketika dia menyembuhkan pasiennya, ya, dia sambil pasiennya konsultasi sambil dialirkan energi. Pengakuan dia, energi magnetism. Makanya ada 2 istilah di luar negeri itu istilahnya magnetism atau mesmerism. Jadi pengakuan dia dulu sempat beredar berita bahwa ketika kliennya dia kan seorang psikiater, kliennya datang sambil konsultasi, dia sebelum konsultasi itu disiapin bak bathtub, diisi air, terus menurut pengakuan dia transfer energi. Selesai, pasiennya masuk sambil berendam, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, cari solusi. Selesai dari situ keluar. Dia uji coba berkali-kali berhasil. Sampai akhirnya dia mengajarkan ilmu magnetism atau mesmerism ini ke psikiater-psikiater lain. Saat itu kalau nggak salah di Eropa. Berkembanglah ilmu mesmerism atau magnetism itu. Setelah beredar,
kalau nggak salah ada Raja Louis di Eropa sana, penasaran dengan apa yang dilakukan Mesmer. Itu bener nggak sih, gitu kan? Dibentuklah sebuah tim yang isinya psikolog dan dokter dan psikiater dan dokter ya, dibentuk sebuah tim untuk meneliti praktek mesmerism tersebut. Setelah sekian lama diteliti, ternyata disimpulkan bahwa apa yang dilakukan mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanya sebuah sugesti. Jadi terbukti bahwa magnetism dan mesmerism itu nggak ada unsur magicnya, nggak ada unsur energinya. Nah, sejak saat itulah berkembang teori hipnosis modern yang sekarang saya pakai juga gitu ya. Ya berkembanglah teori itu, banyak tokoh-tokoh yang mengembangkan. Ada Dr. Milton Erickson, beliau juga seorang psikiater. Banyaklah, James Freud, terus siapa lagi ya? Pavlov itu yang mengembangkan teori hipnotis modern. Jadi sampai saat ini dinyatakan bahwa hipnotis sejak abad ke-18 kalau nggak salah ya. Abad ke-18 itu dinyatakan bahwa hipnotis itu bukan magic, melainkan hanya sugesti. Nah, selanjutnya berkembanglah teori-teori tentang hipnotis itu, bagaimana sugesti itu bisa sampai masuk ke pikiran manusia. Nah, mereka, tokoh-tokoh yang tadi disebutkan itulah yang mengembangkan teorinya. Tokoh hipnotis yang abang senangin siapa? Tokoh hipnosis yang saya favorit saya gitu kan. Kalau saya sebetulnya bukan dalam dunia hipnosis, dalam dunia apapun tidak pernah memfavoritkan seseorang, karena bagi saya semua orang sama punya kekurangan dan kelebihan. Termasuk dalam dunia hipnosis. Teman, tokoh yang berpengaruh dalam hidup saya dalam dunia hipnosis dalam dunia hipnosis ini adalah almarhum Ian Nurindra. Jadi kalau sekarang tuh di Indonesia, almarhum Ian Nurindra itu disebut sebagai Bapak Hipnotis Indonesia. Jadi beliaulah yang menyebarkan, yang mengajarkan ilmu hipnosis modern itu di Indonesia. Itu karena dia juga, saya belajar juga, salah satu guru saya adalah Bapak Ian Nurindra. Beliau juga yang mengarahkan saya, ngasih banyak ilmu pengetahuan tentang hipnosis ya. Beliau itu ya? Beliau, walaupun saya belajar hipnosis nggak dari satu orang, tapi yang sangat berpengaruh ya beliau itu. Senang nggak hipnotis disamain dengan Gundam? Enggak. Kenapa tuh bang? Karena menurut informasi, hipnosis itu, Gundam itu adalah magic katanya. Dan yang di jalanan itu kan, yang banyak yang dibilang Gundam atau hipnotis yang di jalanan, yang ditepuk, setelah diteliti sampai dengan saat ini, saya pernah mendatangi bukan mendatangi, malah kedatangan orang-orang korban yang katanya hipnotis itu. Setelah saya track, ternyata tidak ada unsur Gundamnya, tidak ada unsur hipnosisnya. Itu benar-benar murni penipuan. Kalau Gundam, sampai sekarang saya lagi nyari yang katanya Gundam itu kan. Gundam itu katanya ditepuk aja gitu langsung bisa menyerahkan segalanya. Nah, enggak kan? Enggak lagi. Terus bang? Saya nyari, saya pernah belajar ke beberapa orang yang katanya pernah bisa ngajarin Gundam. Saya coba pelajari, nggak berhasil tuh. Gitu. Nggak berhasil. Jadi sampai saat ini kalau dibilang percaya Gundam nggak, no comment. Karena saya belum pernah menyaksikan secara langsung dan belum pernah mempraktekkan secara langsung. Meskipun saya ada beberapa orang yang, ada 3 yang terkenal lah ya, katanya terkenal, saya datengin, saya pelajari Gundam itu. Harus begini, harus begitu. Memang ritual, beda dengan belajar hipnotis. Belajar hipnotis di kelas, kayak kuliah. Sementara di Gundam itu, kita di kampung. Di kebun atau Intinya, cuma dikasih, saya suruh menyiapkan beberapa minyak tertentu, terus ada ritualnya saya coba jalanin dan tidak berhasil. Tidak berhasil. Ada 3 dengan 3 cara yang berbeda. Ada lagi satu lagi katanya diisi energi, saya diisikan energi, terus dicobain saat di tempat itu saya cobain berhasil. Karena saya prakteknya ke muridnya dia. Tapi saya coba di luar tidak berhasil. Jadi sampai sekarang kalau ditanya Gundam itu ada nggak? No comment, gue nggak tahu. Ada apa nggak? Gue sampai sekarang masih cari. Kalau memang ada, ayo gue mau belajar gitu. Bukan nantang ya. Ayo mau belajar, pengen tahu. Karena saya orangnya tuh kepoan. Jadi kalau ada sesuatu pengen tahu, cari tahu.
Nah, sementara kalau saya banyak dihujat orang, netizen, dibilang saya palsu, dibilang saya settingan. Mereka kan nggak tahu tapi langsung menghujat. Nah, kalau saya nggak, begitu saya melihat sesuatu, cari tahu ini ada apa enggak. Oke. Termasuk saya belajar hipnotis dulu. Saya sendiri nggak percaya ini beneran gitu. Masa sih orang bisa begini? Masa sih begitu? Tapi saya cari tahu sendiri. Oh, ternyata kalau hipnotis real. Nah, kalau dendam sampai sekarang belum nemu. Tapi kalau hipnotis itu bisa diarahkan dua ya bang ya? Di sisi positif atau negatif. Kalau misalnya dia mau jadi baik. Ya, di dunia ini, Nah, di dunia ini apapun bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Contoh, ini ada air. Positif apa negatif? positif. Positif ya, saya minum. Itu positif. Kalau saya minum terus saya sembuh, Negatif itu. negatif. Apapun bisa jadi negatif. Handphone positif, negatif. Handphone mati deh, ini mati kan? Positif, negatif. Positif. Positif kan? Ya. Kalau saya timpuk, saya lempar orang. Positif, negatif. Jadi kalau ngomongin positif, negatif, apapun di dunia ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Bisa jadi negatif, tergantung siapa yang pegang. Tapi khusus dunia hipnosis, kedokteran, psikologi, sama kan? Apa bedanya hipnotis dengan seorang hipnotis dengan dokter? Sama. Tapi kita dilindungi, undang-undang dilindungi kode etik. Jadi kalau ngomongin positif negatif, ya apapun sepatu ini aja kalau kita timbukin ke orang kan jadi negatif. Kalau tingkatan hipnotis itu dari dasar sampai yang paling level tertinggi apa aja sih bang? Tergantung ya, hipnotis itu kan tadi banyak jurusannya. Kalau dalam dunia hipnoterapi, yang populer di Indonesia itu kan sebetulnya dua. Iya. Hipnotis itu, cabang hipnosis itu yang paling populer di Indonesia dua. Hipnoterapi sama stage hipnotis. Stage hipnotis itu untuk hiburan. Iya. Kalau dalam dunia hipnoterapi kan, kalau kelas sekarang kalau mau profesional itu kan minimal kita punya 4 atau 5 sertifikasi. Yang pertama basic hipnosis. Basic hipnosis itu dasar dari semua cabang hipnotis. Jadi kita harus mempelajari dulu basic hipnosis. Mau belajar yang manapun, basicnya harus dapat, harus belajar dulu. Punya sertifikat basic itu, nanti kita bisa menentukan mau ngambil kemana. Mau ke stage hipnotis kah, mau ke hipnoterapi kah, atau mau ke forensik kah, atau mau ke yang lain. Yang paling banyak dipelajari adalah dunia hipnoterapi. Iya. Di hipnoterapi itu setelah ngambil basic hipnosis, kita harus ngambil advance hipnoterapi. Di atas advance ada lagi profesional hipnoterapi. Minimal punya 3 sertifikasi itu, ditambah pengetahuan atau sertifikasi lain tentang pikiran. Banyaknya ke NLP. Nah, kalau udah punya sertifikasi NLP, kita udah punya 4 atau 5 sertifikasi, standar Indonesia minimal 50 jam pelatihan, sertifikasi, baru bisa mengajukan ke organisasi yang di bawah Kemendikbud dan Kemenkes itu PRAIPTI untuk mengajukan uji kompetensi. Nanti kita uji di situ. Diuji, ini orang sudah layak kah untuk menjadi profesional? Kalau sudah layak, baru nanti keluar surat dari organisasi, surat tanda lulus uji kompetensi. Itu berapa lama tuh proses itu bang? Dari basic sampai karena di Indonesia ini sifatnya masih kursus singkat, jadi bisa tinggal cari jadwal 1 bulan 2 bulan juga. Kalau memang kita terus-terusan dan duitnya ada gitu, ya 2 bulan 3 bulan udah bisa. Kira-kira berapa uang yang harus dikeluarkan bang? Biaya sekarang beda-beda ya, tiap trainer, tiap lembaga sertifikasi ngeluarin budget yang berbeda-beda. Itu bisa sekitar 25 juta lah, kurang lebih. Kita bisa profesional, bisa ngumpulin 5 sertifikasi itu, kurang lebih 25 juta, ikut ujian, lulus, udah punya surat tanda lulus uji kompetensi dari PRAIPTI, baru kita bisa mengajukan ke Dinas Kesehatan untuk izin praktek. Itu. Tahapannya begitu sekarang. Aturan di Indonesia. Bang, hipnotis ini kan bisa dipakai untuk dunia kesehatan ya? Seperti untuk mengobati apa saja sih bang? Ya, hipnosis itu bisa digunakan, hipnosis atau hipnoterapi ya, bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan psikologi. Hipnotis bukan Superman yang bisa mengatasi semua masalah. Nggak, banyak lah orang ada utang lah, apalah kita ke hipnotis, nggak bisa. Hipnosis itu, hipnoterapi hanya bisa mengatasi berbagai macam permasalahan
yang berhubungan dengan psikologi. Psikologi. Kalau ODGJ itu kan sebelum dia menjadi gila. Kalau diselamatin dengan hipnoterapi itu, dia bisa nggak supaya nggak jadi ODGJ? Iya, ODGJ, schizofrenia itu kan ada tingkatan, ada levelannya juga. Kita harus lihat juga. Tapi kalau ODGJ itu sebetulnya udah masuk ke schizofrenia, itu wilayahnya bukan wilayah kita, tapi itu sudah wilayah psikiatri. Harus diperiksa dulu oleh psikiater. Kalau kata psikiater masih bisa ditangani hipnoterapi, kita tanganin. Seorang hipnoterapis tidak boleh mendiagnosa klien. Oh, kamu schizofrenia, oh kamu bipolar, oh kamu itu, kita wewenang kita nggak di situ. Kalau misalnya dia pernah mengalami masa kecil yang pernah kena kekerasan dan sebagainya, Trauma bisa. Trauma. Kalau trauma bisa, tapi kalau ODGJ, yang pertama ODGJ itu sendiri itu nggak bisa dihipnotis. Autis juga nggak bisa. Karena tadi kan balik lagi, memiliki kemampuan fokus, imajinasi, terus komunikasi. ODGJ kalau ditanya terus nggak nyambung, itu udah nggak bisa. Kita tanya apa, jawab apa, itu udah nggak bisa dihipnotis. Autis sudah jelas, fokusnya selalu berpindah-pindah. Itu bukan wilayahnya kita, tapi udah wilayah psikiater. kalau fobia kayak gitu gimana, Bang? Nah, fobia, trauma, kecanduan, Ya. kebiasaan buruk, permasalahan seks. Terus nggak fokus, bisa juga. Kalau nggak fokus, kita lihat penyebabnya dulu. Kadang-kadang banyak ya datang ke kita, dia ngomong, aduh saya nggak bisa fokus. Setelah, kan di hipnosis ada ininya ya, ada cara untuk menilai kemampuan fokus orang. Setelah kita tes semuanya, ternyata kemampuan fokusnya ada, bagus malah. Kebanyakan orang nggak fokus, kenapa? Karena passionnya nggak di situ. Oke. Gitu. Orang bisa fokus karena dia suka dengan hal itu dia bisa fokus di situ. Kalau yang kecemasan, Cemas bisa, anxiety bisa ditangani dengan hipnoterapi. nah kalau cerita tentang fobia gimana, Bang? Ada pengalaman lucu nggak? Fobia, kalau fobia sih intinya gini, fobia itu rasa takut dengan reaksi berlebih. Itu yang dikatakan fobia. Ya, ada orang datang, Mas saya fobia macan. Lah, semua orang juga takut kali sama macan, ya kan? Ya, terus fobia itu kalau dibilang lucu, bukan lucu, lebih ke unik. Ya. Ada fobia sama tusuk gigi, ada fobia sama beras, ada fobia beras dia fobia, tapi kalau nasi enggak. Iya. Unik, jadi fobia tuh unik. Lihat beras mentah, wah dia beras yang belum diapa-apain gitu, wah dia bisa panik. Tapi kalau makan nasi nggak masalah. Ada yang fobia sama kacang panjang, meskipun udah dipotong-potong, ngelihat kacang panjang itu lagi makan, ada kacang panjangnya itu bisa langsung dilempar. Ada fobia cicak, macam-macam. Jadi unik-unik kalau fobia. Ada fobia badan gede, takut kecoak dan Ada. Itu gimana, Bang, ngatasinnya? Ngatasinya banyak, berbagai macam. Yang pasti gini, ketika kita nemuin misalnya kasus fobia ada 2 orang. Iya. Fobia kucing. 2 orang ini fobia kucing. Cara ngatasinnya, cara penanganannya, metodenya belum tentu sama. Karena penyebabnya belum tentu sama. Jadi kita harus pakai metode yang berbeda, meskipun fobianya objeknya sama. Itu unik. Fobia itu lebih bukan ke lucu, tapi lebih unik. Gitu. Tapi yang hampir dipastikan, ya sekitar lebih dari 75% kasus fobia disebabkan oleh traumatik. Biasanya. Bisa nggak menyembuhkan bypass, Bang? Misalnya dia fobia cuma bypass aja, disembuhkan di hipnoterapi. Nah, kalau untuk terapi, sebaiknya itu kita harus tatap muka ketemu langsung. Makanya ada klinik. Kenapa? Karena ketika kita mau menangani masalah, apapun masalahnya, kita itu pertama harus tahu latar belakang si klien. Tadi kemampuan fokus, imajinasi, dan lain-lainnya itu. Kondisi psikologisnya juga kita harus tahu. Kalau berhubungan dengan fobia, separah apa sih? Levelnya setinggi apa sih ketakutannya? Itu kita harus ketemu langsung, harus tahu dulu si klien itu seperti apa, latar belakangnya, masalahnya. Selanjutnya yang namanya hipnosis atau hipnoterapi, itu kan tadi udah dijelasin bahwa itu ilmu komunikasi. Komunikasi tidak hanya kata-kata, tapi kita juga harus bisa lihat bahasa tubuh. Nah, ketika kita konsultasi secara langsung, ketemu langsung, selain kata-kata, kita juga bisa lihat bahasa tubuhnya. Ketika kita ngobrol, contoh kalau fobia, gitu. Kalau di telepon gitu kan, kamu fobia apa? Fobia kucing. Level mana? Takut apa? Kita kan nunggu jawaban bahasa dari dia hanya dengan suara. Tapi kalau begitu tatap muka, kita tanya, kamu fobia sama kucing? Baru ditanya gitu, dia tiba-tiba, kita kan udah lihat. Oh, berarti lumayan. Tanpa harus jawab dengan kata-kata, kita udah lihat.
Jadi yang dinamakan atau yang dikatakan konsultasi, terapi itu sebaiknya harus ketemu, nggak by phone atau video call. Kalau dibilang bisa, bisa aja. Kita via video call kan juga sama bisa lihat. Cuma kendalanya, masalahnya nggak di situ. Proses sedang berlangsung, tiba-tiba handphonenya mati. Pada saat proses hipnosisnya udah mulai jalan, tiba-tiba jaringan mati, handphone mati. Nah itu kan jadi masalah baru. Belum kalau terjadi, kalau bahasa kita, bahasa psikologi, abreaksi. Nah kalau terjadi abreaksi di sana, kita jauh nggak bisa ngapa-ngapain. Ada nggak yang iseng gitu bang? Misalnya pura-pura fobia dan sebagainya. Ada, Bang. banyak. Terus apa yang abang lakukan? Jadi saat itu, kebetulan saya jadi salah satu talent atau salah satu pemain di salah satu acara yang cukup besar, cukup fenomenal. Salah satu kontennya adalah nyembuhin fobia. Iya. Itu banyak yang datang daftar. Ternyata dia bukan fobia. Dia pengen ketemu saya doang. Oh. Gitu. Jadi salah satu caranya kita kumpulin orang-orang yang fobia apa kita klasifikasikan. Ada yang fobia apa namanya kucing misalnya. Ya udah kita kumpulin. Ketika lagi ngobrol-ngobrol ada 10 orang lah di situ. Nanti ada salah satu kru TV tersebut tiba-tiba lemparin kucing ke dalam. Ternyata enggak. Kelihatan kan di situ? Yang fobia beneran tuh langsung jerit-jerit. Tapi yang pura-pura gerakannya telat. Kucingnya udah ada, orang udah lihat, pura-pura. Salah satu cara kita buat ngetesnya. Jadi beberapa kali juga bukan cuma ke studio, cuma ada yang datang ke klinik juga. Ngaku saya fobia. Fobia apa? Fobia cacing. Gitu. Saat itu fobia kecoa. Fobia kecoa, konsultasi. Dari situ aja saya tanya, setakut apa sama kecoa? Apa yang ketika ngomongin dia biasa aja, tapi dia ekspresinya biasa. Iya. Saya takut mas, saya jijik mas kalau ngomong. Tapi kita lihat ekspresinya kok biasa. Saya keluar, saya nyuruh asisten saya cari kecoa, cari kecoa, nanti masukin. Udah. Saya ngobrol lagi. Terus sejak kapan takut kecoa? Udah lama mas, dari kecil dia bilang. Asisten saya masuk. Bawa minum, sambil jatuhin kecoanya, tak. Nah, makasih. Dia lihat ekspresinya telat. Kan kelihatan. Orang kalau takut beneran, nah ini kita tanya. Itu cewek cowok bang? Cewek. Oh, berarti suka sama abang. mungkin. Gitu kan? Ya banyak lah. Kalau kita udah buka klinik itu banyak ketemu orang yang aneh-aneh, unik-unik. Misalnya dia punya penyakit nih bang, kayak pembunuh kayak gitu bang, itu kelihatan nggak? Kalau kita nggak bisa ngelihat kalau seperti itu, jangankan kita, seorang psikolog dan psikiater pun itu perlu metode khusus. Ada alatnya lagi untuk memeriksa kejiwaan. Jadi nggak bisa dilihat secara kasat mata. Biasanya mereka-mereka yang psycho seperti itu pintar. Mereka bisa menyembunyikan. Pintar. Ketika mereka mau melakukan sesuatu kejahatan ya tanda petik, itu mereka udah track semua rapih. Tapi ya serapih-rapihnya mereka, serapih-rapihnya keburukan pasti ada celahnya. Nah itu tugas kepolisian dan psikolog yang cari. Tapi kalau kasat mata enggak. Seorang psikolog, psikiater pun untuk memeriksa seperti itu kan nggak bisa ketemu aja ngobrol bentar langsung ketahuan. Oh ini apa? Itu ada alat tesnya. Bang, sejak kapan mutusin untuk jadi hipnotis hiburan? Prosesnya kayak gimana sih bang? Karena awalnya pengen jadi artis, kejebak ke dunia hipnotis. Sebetulnya belajar hipnotis juga yang pertama nggak percaya, terus yang kedua karena saya pernah hampir meninggal. Kenapa tuh? Dulu saya sakit, dulu bandel saya. Bandel lah, pokoknya rock and roll habis. Terus? Bandel sampai liver saya kena. Nggak perlu diceritain lah ya bandelnya gimana, pada tahu kali. Liver saya kena. Saya dinyatakan liver saya bengkak saat itu. Kebetulan ibu saya dokter. Pernah satu malam saya sakit di bagian sini. Awalnya saya sangka mah, dikasih obat mah sama ibu saya. Jam 10 malam dikasih obat mah, jam 12 malam masih sakit, sama ibu saya ditambah lagi obatnya, ganti obat. Jam 3 pagi liver saya tambah sakit kayak ditusuk pedang. Dan udah nggak bisa nafas. Saat itu saya berpikir udah mati deh gua.
Ya, kalau diceritain panjang, singkat cerita, akhirnya ibu saya periksa, dibawa ke rumah sakit, dinyatakan liver saya bengkak dan saya harus istirahat total. Nah, subuh itu saya sempat karena nggak bisa nafas. Pada saat mau dibawa ke rumah sakit, tadinya saya nggak mau. Karena saya nafas tuh udah, si udara tuh kayaknya cuma nyampe sini, nggak nyampe paru-paru. Kalau nafas panjang itu sakit banget. Sama ibu saya udah ke rumah sakit. Saya pikir saya mati saat itu. Bahkan ibu saya udah, kalau di Muslim ada ditahlilin, ya dibacain lah ya, dibimbing. Di kiri kanan itu udah gantian. La ilaha illallah, la ilaha. Boro-boro ngomong begitu, nafas aja nggak bisa gitu kan. Nafas udah sakit. Saat itu kepikiran mati, kaki udah dingin. Dalam hati saya bilang, gue mati ini saat ini. Gue mati saat. Keluarga udah dipanggil, adik saya dipanggil, ada saudara tinggal di rumah juga kan. Jadi di tengah rumah tuh udah pada nangis semua. Saya cuma mati ini mati. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih hidup kan. Gitu. Sejak kejadian itu saya akhirnya dipaksa dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek semua, ternyata livernya bengkak. Pulang ke rumah, harus dirawat harusnya 3 bulan. Bed rest di rumah sakit, tapi karena ibu saya dokter, kata ibu saya udah dirawat di rumah biar mama aja yang ngerawatnya. Karena kalau di rumah sakit pasti biayanya besar. Nah sejak saat itu tuh tiap malam saya nggak bisa tidur. Tiap hari tuh kalau malam merem bangun selalu kepikiran, gue di surga, di neraka, apa di rumah, apa di kuburan. Itu selalu begitu. Selama 1,5 tahun. Saya nggak pernah bisa tidur. Kalau mau pergi kemana-mana, jalan sendiri, kalau lagi nyetir tuh tiba-tiba kepikiran, kalau gua mati, ini mobil nabrak orang, nanti banyak orang lain mati. Saya pernah mengalami itu, trauma. Trauma dari kejadian itu, sakitnya luar biasa, saya berpikir mati. Jadi kepikirannya tuh, kalau ngapa-ngapain nanti gua tiba-tiba mati gimana ya? Nah itu juga salah satu yang bikin saya mau belajar hipnoterapi. Tadinya ibu saya nyuruhnya bukan belajar hipnotis. Tadinya ke psikiater atau cari hipnoterapis, kata ibu saya. Tapi ketika lagi nyari, saya malah dapat link seminar dulu. Akhirnya seminar, mempelajari. Gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa lagi. Kenapa terjun ke... Oh ya, ke dunia hipnosis itu tertarik gitu. Pada saat belajar itu, setelah belajar, ternyata banyak cabang hipnosis. Saya ambil itu awalnya hipnoterapi. Tapi karena basic saya pengen jadi artis, saya ngambil kelas hiburannya juga, sertifikasi stage hipnotis. Nah, ditekuninya serius di situ. Udah tanggung nih belajar hipnosis, yang hipnoterapi pun udah dipelajari walaupun masih setengah. Tanggung saya pelajari lagi. Nah, dari situ berkembang terus. Jadi saya mempelajari forensik hipnosis juga, saya pelajari. Kalau di Indonesia forensik hipnosis belum dipakai, tapi di Inggris sama di Amerika forensik hipnosis sudah digunakan untuk ngebantu proses hukum. Ngebantu proses hukum untuk menggali informasi dari sebuah kejadian, peristiwa, kejahatan atau yang berhubungan dengan hukum. Tapi bukan seperti yang di TV-TV, yang orang dihipnotis terus ditanya-tanya, bukan seperti itu. Yang dihipnotis dalam forensik hipnosis adalah saksi atau korban atau saksi korban. Supaya ingat ke belakang ya? Iya, untuk merecall memorinya. Korban kadang-kadang ketika ditanya gimana kejadiannya, karena dia terlalu stres, trauma itu nggak keluar. Dibantulah dengan hipnosis. Jadi bukan si pelakunya yang dihipnotis, karena secara teori dalam kondisi hipnosis deep trance sekalipun hipnosis itu tidak bisa bikin orang jujur, nggak bisa secara teori. Jadi orang dihipnotis nih, deep, terus kita tanya-tanya, jawabannya itu bisa benar, bisa salah. Bisa itu adalah fake memory. Fake memory itu kalau bahasa orang awam, kalau orang Sunda bilang ngacapruk. Ngacapruk tuh ngomong apa seininya aja, imajinasinya dia aja. Nggak jelas itu. Nggak jelas, bisa jadi itu. Jadi itu tidak bisa dijadikan alat untuk tes kejujuran. Nah sementara netizen karena ada acara TV, bukan gue ya yang main di acara TV itu, jujur-jujuran, jadi orang beranggapan bahwa hipnotis itu bisa
gunakan untuk interogasi. Padahal bukan interogasi, bisa interogasi tapi bukan pelaku, saksi atau korban. Dan itu digunakan. Saya ada beberapa satuan, saya terlibat di situ. Ada beberapa kasus rahasia negara, saya terlibat. Bisa nggak menghipnotis ratusan orang itu, Bang? Bisa, Seperti apa? Pernah? pernah, tapi reaksinya belum tentu sama. Kenapa tuh, Bang? Karena ya itu berhubungan dengan intelektual seseorang. Kalau hanya hipnotis bikin orang tidur ratusan bahkan ribuan, itu bisa, apalagi spare waktunya panjang. Iya. Dikasih waktu 2 jam. Misal ada 2.000 orang, itu mungkin semuanya tidur. Tapi ketika kita kasih sugesti, reaksinya antara si A sama si Z sama si B belum tentu sama. Berhubungan dengan intelektual, berhubungan dengan pemahaman orang. Kalau dalam kondisi hipnosis kita ngomong, contoh sederhana. Bayangkan sebuah mobil, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bayangin mobil. Bayangin, mobil warna merah. Kebayang? Nah, sekarang saya tanya, mobilnya apa? Merah. Merah. Mereknya apa? Hah? Mereknya apa? Bentuknya gimana? Ya, minimal Porsche lah gitu. Porsche. Mereknya belum tentu sama. Apa? Toyota. Mereknya apa? PW. Kalau Josandi mereknya pasti Turungtung. Beda-beda pemahaman orang. Jadi tiap kata itu orang menerjemahkannya bisa beda-beda. Jadi kalau hanya sekedar tidur massal itu bisa. Tapi ketika kita kasih satu informasi, setiap orang pemahamannya menerjemahkannya berbeda. Bang, edge regression itu apaan sih, Bang? Edge regression itu salah satu tools dalam hipnosis atau hipnoterapi. Jadi edge regression itu salah satu tools yang digunakan dalam ketika kita sedang mencari informasi tadi forensik. Edge regression itu mengembalikan memori ke masa lalu. Memorinya kita kembalikan lagi atau kita angkat lagi ke masa lalu. Untuk mencari informasi, kejadiannya udah lama kalau di dalam dunia hukum gitu kan. Kamu pernah ngelihat kasus pembunuhan terjadinya sudah 4-5 tahun yang lalu. Lihat kejadiannya, lihat tapi saya lupa. Nah itu, di hipnotis kita kembalikan lagi memorinya. Kalau orang yang suka lupa banget, Bisa dengan edge regression. misalnya dia habis mindahin barang gitu atau nyimpan, atau dia lupa gitu. Ya, pakai edge regression juga bisa. Bisa. Jadi edge regression itu mengembalikan memorinya. Tapi kalau Mengangkat tiap lagi hari dia memori lupa, masa Bang, lalu. itu orang bego berarti. Bisa jadi begitu, cuma kalau ada yang lupa juga kan tergantung ya. Fungsi otak orang ada yang bermasalah atau enggak dengan fungsi organnya. Tapi kalau semakin tua kan banyak lupanya tuh, Bang. Nah, karena fungsi organnya juga sudah makin menurun kualitasnya. Kalau sudah semakin tua gitu. Kadang lupa juga karena memang dia itu selalu menganggap apa yang dilakukan itu nggak penting. Oke. Ya. Pelupa itu belum tentu dari kelainan atau kerusakan fungsi organ, tapi bisa jadi karena dia selalu menganggap hal-hal yang dia lakukan itu nggak penting. Kalau yang dia anggap penting, itu pasti dia ingat. Putus sama pacarnya ingat. Tapi ketika ditanya nyimpen kunci mobil di mana, lupa. Karena dia menganggap itu tidak penting. Biasanya yang penting-penting itulah yang bakal diingat sama manusia, sama kita. Abang kan atlet tembak juga nih. Kebetulan ya. Terus duta apa? Itu mah rahasia. Oke. Nah, yang belum teman-teman tahu. Cerita dong, Bang. Kesibukan selain jadi hipnoterapi. Selain jadi hipnotis itu di dalam hipnotisnya sendiri juga kan sebetulnya aktivitas saya banyak di TV ya, hiburan, entertain. Selain di TV juga kan saya main di off air. Oke. Ngajar hipnotis untuk publik juga. Kebetulan saya juga sekarang jadi pemateri di salah satu pasukan elit Wih. di Indonesia. Saya ngajar sampai sekarang dari 2016 atau 17 ya kurang lebih. Sampai sekarang saya juga pernah dan masih terlibat di Mabes TNI. Itu di dunia hipnosisnya aja ya. Terus Belum lagi main film ya? film belum. Klinik juga di dunia hipnosisnya aja kegiatannya banyak gitu. Klinik terapi saya jalanin juga. Kalau film buat produser film yang mau bikin film bisa undang gua mau. Ikut dong nih, Bang. Itu terus di luar yang berbau hipnosis itu kebetulan hobi saya main motor sama nembak. Nembaknya pakai senjata api beneran dan saya lebih suka yang laras pendek. Mas pendek.
Kenapa saya suka laras pendek? Karena yang pendek itu lebih sulit dibanding yang panjang. Panjang. Yang panjang bukan berarti mudah. Cuma kalau kita bandingin antara dua itu lebih sulit penggunaan pistol daripada panjang. Sampai sekarang ya kompetisi-kompetisi ikut, ya bisa dikatakan kalau orang bilang saya atlet nembak juga. Bang, harapan ke depan apa sih Bang yang belum didapat? Pribadi atau apa nih? Atau di dunia hipnosis atau apa? Kalau pribadi ya itu dia tadi. Saya sejak 2010 sampai saat ini, sekarang 2023, diundang di TV manapun selalu mainnya hipnotis mulu. Padahal saya sudah membuka diri untuk ya mau main apa juga, mau jadi host boleh, mau di komedi juga boleh. Kebetulan saya banyak di acara komedi. Nah, di acara komedi pun produser kreatif melarang saya untuk berkomedi. Kenapa Bang? Ya, karena kalau mereka bilang, gua bayar lu, bayar seremnya lu jangan ikut bercanda. Kalau gua mau cari bercanda, gua nggak bayar lu. Itu produser TV bilangnya begitu. Nah, padahal saya membuka, ayo dong, undang gua, mau dibully juga boleh, tanda petik ya, gitu. Buat komedi, ayo, gitu. Ya, memang pernah sih dimainkan di luar itu, tapi jarang sekali. Nah, padahal saya berharap, ya udah, ayo kalau mau main di TV, mau ngapain aja juga, ayo, nggak harus hipnotis melulu. Dari 2010 saya masuk di TV sampai sekarang. Tiap diundang, kalaupun ada beberapa segmen, ada 3 segmen saya kebagian. Segmen 1 hipnotis, segmen 2-nya hipnotis, segmen 3-nya hipnotis. Padahal kan mau main yang lain-lain juga Boleh. boleh, ayo. Ya, ada satu TV pernah sih, ya udah deh, kan ada berita lu lagi deket sama seseorang sekarang, kita angkat. Ya udah oke, saya bilang gitu. Ya, pernah tahu kan? Gosipnya tahu kan? Yang penting jangan mainin hati gue ya. Gitu. Bang, pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk ke dunia hipnotis apa sih Bang? Buat yang banyak nih ya, kalau lagi live di salah satu sosmed juga kan banyak yang pengen belajar hipnosis gitu kan. Pesannya, siapapun boleh belajar hipnosis, cuma memang ada syaratnya. Negara yang mengatur bahwa yang belajar hipnosis itu minimal usianya 18 tahun atau lulus SMA. Nah, pesannya bagi kalian yang mau belajar hipnotis, cari trainer yang kompeten, cari sertifikasi yang benar, yang diakui oleh negara. Karena di luar sana banyak pelatihan-pelatihan hipnotis yang murah-murah, tapi ya ternyata banyak juga tuh yang komplain. Jadi pesannya, kalau mau belajar hipnotis, mau terjun di dunia hipnotis, jangan tanggung, cari yang berkelas kalian. Oke, makasih nih Bang. Sama-sama. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Ferdian, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita. See you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Bang. Sama-sama. Sama sukses Bang.